Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua diberi kekuatan untuk berkumpul hadir dalam majelis percikan iman pagi. Sekalipun fisik kita berjauhan, insya Allah nawaitu niat iktikad kita sama, yaitu thalabul ilmi. Kita sisihkan beberapa menit untuk mendengar kajian-kajian sebagai bagian dari upaya kita meraih keberkahan hidup. Bapak Ibu sahabat percikan iman, hari ini kita isi dengan bedah masalah, yaitu membedah masalah-masalah yang saya terima dan kita akan bahas dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, kita mulai dari kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah percikan iman selalu diberi kesehatan dan afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, di setiap ruangan rumah saya ada Quran. Sementara saya lebih sering baca Quran yang ada di kamar saya. Dan terkadang saya lanjutkan di ruang keluarga dengan Quran yang berbeda. Misalnya di kamar saya juz 1, lanjut ke ruang keluarga juz 2, lanjut ke ruang tamu juz 3. Apakah boleh Ustadz? Mohon penjelasannya. Ibu ya, kalau itu kan media. Yang penting ibu baca Qur'annya. Ibu di kamar ada Al-Quran, itu juz 1 ibu baca. Pindah ke ruang tamu ada Al-Quran, ibu lanjutkan tuh. Ya, yang juz 1 itu ke juz 2. Besoknya ya, ibu baca Quran yang ada di ruang keluarga juz 3, ibu baca juz 3. Kemudian besoknya lagi di ruang anak, di kamar anak itu ada Al-Quran. Ibu datang ke kamar anak ibu pakai Al-Quran yang dipegang oleh anak ibu, juz 4, ya. Dan seterusnya. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Apakah pahalanya sama? Ya sama. Ya, begitu. Jadi yang namanya khotam itu bukan berarti harus satu Quran terus saja dari awal sampai akhir. Bukan begitu. Mau Qurannya ada 10, 15, tapi kita berurut. Namanya tadarus. Jadi sahabat-sahabat tercinta, yang namanya tadarus itu bukan hanya di Ramadan. Jadi tadarus itu membaca Al-Quran yang berkesinambungan. Ada juga yang disebut dengan tadabur. Kalau tadabur, baca Quran dan Anda berusaha memahami maknanya. Jadi lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, itu namanya tadabur. Tapi kalau cuma baca ayat 1 sampai ayat 30, nanti ba'da duhur ayat 31 sampai dengan 60, ba'da asar ayat 61 sampai dengan 90, ba'da maghrib dan seterusnya. Itu namanya tadarus. Ibu baca terus ya, ayat per ayat tanpa ibu membaca terjemahnya, tanpa ibu berusaha memahami maknanya. Itu namanya tadarus. Apakah itu berpahala? Jelas berpahala. Bagaimana kalau Qur'annya tidak satu, ada beberapa? Ya sama saja, yang penting ibu berkelanjutannya itu. Nah, nanti ada yang tadarus, ada yang tadabur. Kalau tadabur itu mungkin saja ibu cuma satu ayat, ibu baca terjemahannya, ibu baca tafsirnya, ya. Nah, itu namanya tadabur. Kita tiap hari Senin, nah, ada tadabur, yaitu tafsir Al-Hikmah. Karena kita bukan hanya baca, tapi kita berusaha mendalami apa yang kita baca. Berusaha memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya tadabur. Kalau hari Senin, teman-teman ikutin tafsir Al-Hikmah, itu namanya tadabur. Kalau Anda di rumah baca masing-masing, ya
dengan garapannya masing-masing, dengan jumlah tahapan ayat masing-masing, itu namanya tadarus atau tilawah. Bisa tadarus, bisa tilawah namanya, ya. Jadi tidak ada masalah ibu menamatkan Quran 30 juz dari 20 Quran yang ada di rumah ibu. Oh, misalnya ibu punya 30 Quran, ya kan? Juz pertama Quran ini, juz kedua, juz ketiga, tidak ada masalah juga. Yang pasti, sahabat-sahabat tercinta, bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu bagian dari zikir, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi Al-Quran itu juga disebut dalam Al-Quran itu disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah menurunkan adzikru. Apa adzikru di situ? Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang akan menjaganya. Dan kata Nabi, kalau kamu baca Quran, kamu mendapatkan pahala untuk setiap huruf yang kamu baca. Bukan setiap ayat. Alif, lam, mim. Itu satu ayat. Maka dari alif dapat pahala, lam dapat pahala. Dan kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Kebayang nggak? Baca saja dapat pertolongan Allah. Bagaimana kalau kita mengajarkannya? Ya, gitu. Membacanya saja dapat pahala. Dan setiap huruf itu pahalanya. Kebayang nggak Anda? Kebayang nggak sama kita kalau kita ada upaya mengajarkannya? Atau kita membantu orang yang belajar Quran. Ya, kita membantu. Kebayang nggak Anda baca Quran saja setiap huruf berpahala? Bagaimana kalau kita membantu orang yang memperjuangkan Quran? Nah, belum lagi nanti kita ada pesantren tahfidz Quran, semuanya free, gratis. Ya, tentu saja ada kriteria-kriteria dan itu kita datangkan dari berbagai daerah. Dari mulai Aceh sampai Merauke, ya. Kita cari kader-kader untuk nanti dipulangkan lagi ke tempatnya. Jadi kader dai yang dibina dengan Al-Quran. Nah, ketika Anda membantu program ini, sesungguhnya kebayang nggak bagaimana pahala yang kita dapatkan dari setiap upaya kita menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mensosialisasikan Al-Quran. Luar biasa sekali, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tertarik dengan tawaran-tawaran kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana mengajak suami belajar ngaji yang kalau diingatkan dia tersinggung? Apakah saya dosa melawan? Dan mohon info belajar ngaji yang mudah dimengerti. Ya, ibu ya, mengajak itu ada cara gitu. Jadi kalau ibu ngajak belajar ngaji ke suami seperti nyuruh ke anak ibu, ya tentu saja ini menyangkut cara. Kalau suami ibu menolak, ya boleh jadi cara ibunya yang salah begitu. Ya boleh jadi Bu, ya caranya jangan, ayah belajar ngaji atuh, umur udah mau 40 belum bisa ngaji, kalah sama si adek, sama si teteh. Papa mah kalah sama anaknya, baca Quran wae butut. Nah itu tuh nggak bagus juga caranya. Jadi gini, kalau kita mengajak itu ada konten, ada konteks. Ya. Konten tuh isi. Nah konteks tuh cara. Nah boleh jadi kontennya benar, tapi konteksnya, caranya itu salah. Nah, ibu evaluasi lagi. Betul, kontennya tidak diragukan lagi. Ibu ingin suami ibu faham Quran, minimal bisa ngaji. Itu konten yang bagus kan sebenarnya. Niatnya bagus. Isi dari ajakan itu bagus. Pertanyaannya, caranya udah bagus belum? Makanya Allah mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu itu dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan kearifan. Wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ngajak bukan ngejek. Kan tidak sedikit orang tuh ngejek bukan ngajak, padahal kita disuruh ngajak bukan ngejek. Udah umur mau 40 belum bisa ngaji. Malu tuh sama anak-anak, ngejek itu. Ya, kan ada juga yang suka ngejek gitu. Umur udah 40
nggak insaf-insaf. Sholat atau ayah, ngejek itu, bukan ngajak. Nah, jadi ibu evaluasi lagi ya. Apakah kita ini ngajak atau ngejek? Dua hal yang berbeda. Ya, nah makanya Allah ingatkan dalam surat An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Jadi belum tentu harus dengan lisan ibu. Bijaksana itu bisa dengan lisan temannya, bisa dengan lisan pimpinannya. Itu namanya bijak, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ini harus memberikan nasihat yang baik, harus mengajak bukan mengejek. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun kamu harus berdebat, lakukanlah dengan menjaga etika perdebatan. Jadi harus menjaga martabat dan kehormatannya. Sekalipun kita berdebat, jaga martabat dan kehormatan. Jadi manusia itu harus dijaga kehormatan dan martabatnya. Sekalipun dia salah. Nah, anak kita belum mandi, ada teman-temannya, jaga martabatnya. Sini sayang, gitu. Berbisik, nah, kamu mandi dulu sok. Itu teman-teman kamu udah pada datang, mandi dulu sayang. Jaga kehormatannya. Ini ada ibu yang, itu teman-temanmu udah pada datang, udah 2 hari kamu nggak mandi, ayo mandi. Ngomongnya keras di depan teman-temannya, diomongin kamu udah 2 hari nggak mandi. Nah, itu ibu yang tidak menjaga kehormatan anak. Itu juga perlu dijaga gitu. Walaupun anak kita salah, kalau ada teman-temannya jangan dihinakan. Kamu mah 2 hari belum mandi, nggak gosok gigi lagi. Ayo mandi. Itu teman-teman kamu pada datang tuh. Ayo. Ibu ngomong keras di depan anak-anak. Kan jadi terhina anak kita. Kita tuh harus dengan cara yang menjaga kehormatan. Saya sedih kadang-kadang ada orang tua yang menghinakan anak di depan orang lain. Seringkali saya bertemu dengan orang yang bawa anak. Ustadz, ini nih guru mamah nih di pengajian. Gitu. Ustadz, ini anak saya udah SMP tuh tinggal menigis jangkung, bentar lagi juga SMA. Ustadz, dia masih susah diajak sholat . Kenapa ya Ustadz ya? Kebayang nggak? Anda sedang menghinakan anak Anda di depan saya. Itu saya nggak suka. Nggak suka tuh gini. Kenapa ibu ini menghinakan anaknya di depan saya gitu loh? Nggak usah lah. Nggak usah. Ustadz, anak saya udah SMA nih, susah disuruh sholat tuh di depan saya. Saya baru ketemu dengan anak itu, ya, dengan anak ibu baru ketemu. Ibu sering ketemu, udah tahunan dengan saya. Tapi kan anak ibu mah baru atau sering dengar namanya saja. Tiba-tiba ibu menghina-dinakan anak ibu di depan saya. Iya Ustadz. Ya Allah, itu pernah nggak naik kelas loh Ustadz. Gitu loh. Si ibu ini menghinakan anak. Nah ini nggak boleh. Ini saya lagi cerita konteks ya. Cara. Jadi seringkali kita ini mengajak orang itu caranya yang salah. Ya maksudnya bagus, niatnya bagus, kontennya bagus, isinya bagus. Tapi caranya, itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Jaga kehormatan orang yang kita nasihati. Jaga martabat orang yang kita ajak. Gitu. Makanya saya kurang sependapat kalau ada orang ceramah memaki-maki pemerintah, menghinakan pemerintah. Ini sebenarnya niatnya udah gitu di khutbah Jumat lagi, ya. Kalau menurut saya tidak perlulah. Kalau misalnya memang Anda tidak setuju ke wali kota, ke bupati, ke gubernur, ke presiden, kan tidak perlu dibahas di khutbah Jumat kalau menurut saya. Datang ke rumah gubernur. Ya, datang ke kantor gubernur, datang ke kantor wali kota. Sampaikan kritikan Anda dengan santun. Kok dibahas di khutbah Jumat? Ini kan aneh. Kalau menurut saya sih, ya itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, amar ma'ruf nahi munkar tuh ada caranya, ada etikanya. Yaitu apa? Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik, kan gitu. Ya, oke. Itu Bu. Jadi justru saya melihat
Ibu tolong evaluasi, bisi ibu salah cara gitu loh. Sampai sering berantem sama suami. Karena ibu ngajak supaya dia belajar ngaji. Mungkin caranya salah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu diberi keberkahan dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz bagaimana kalau kita sedang liburan di luar pulau selama 3 hari? Apakah selama itu kita sholat duhur dan asar, maghrib, isya boleh dijamak? Ya tentu saja boleh. Kan ada ayatnya, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Nih, Anda tinggal di Bandung. Terus rekreasilah ceritanya ke Jakarta. Ya. Nah, selama 3 hari di Jakarta itu, Anda kan mukim. Anda kan safar. Anda bukan mukim. Jadi walaupun Anda di hotel, santai, ya Anda boleh jamak duhur dengan asar digabung. 2 rakaat, 2 rakaat. Terserah mau duhur, mau asar ditarik ke duhur, mau duhur ditarik ke asar, boleh. Terus maghribnya Anda boleh gabung dengan isya. Caranya isya 2 rakaat. Maghribnya tetap 3 rakaat. Walaupun Anda ini santai, ya. Rasulullah itu pernah selama 16 hari, ada riwayat yang mengatakan 17 hari, selama Fathu Makkah itu beliau menjamak sholatnya. Padahal Makkah itu tempat kelahirannya. Coba sahabat percikan iman. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah itu berapa lama dalam perjalanan hidupnya? 53 tahun. Ya nggak? 53 tahun. Setelah beliau mendapatkan wahyu, selama 13 tahun dakwah di Mekah, beliau mendapatkan wahyu usia 40. Dakwah 13 tahun, berarti kan 53 tahun. Hijrahlah ke Madinah. Nah, karena beliau sudah memantapkan hati mukimnya di Madinah, jadi sudah memantapkan hati mukimnya di Madinah. Udah pindah ke Madinah. Maka ketika ke Makkah 8 tahun kemudian, yaitu ketika Fathu Makkah, beliau menjamak qashar. Bahkan beliau katakan, wahai penduduk Makkah, kami adalah kaum yang sedang safar. Nahnu qaumi safarin. Kami kaum yang sedang safar. Kalau kami selesai 2 rakaat, sempurnakan oleh kalian. Wahai penduduk Makkah, kalian 4 rakaat. Nah, itu contoh bahwa Nabi selama belasan hari di Mekah jamak qashar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin tanya, Anda yang berhaji, Anda yang sudah berhaji, ketika di Arafah dan Muzdalifah, apa yang Anda lakukan? Jamak qashar. Ketika di Arafah, adzan, duhur, sholat 2 rakaat. Qomat lagi, asar 2 rakaat. Iya kan? Nah, begitu maghrib, kita ke Muzdalifah. Di Muzdalifah maghrib 3 rakaat. Terus, isanya 2 rakaat. Jadi kalau kita sedang safar itu, afdolnya sholat jamak qashar. Jadi Anda di luar pulau, di luar kota aja. Misalnya Anda nggak pernah ke Cianjur, terus ke Cianjur. Nah, selama hati kita mengatakan itu safar, ya jamak qashar, boleh. Orang Cimahi ini, tiba-tiba kudu nganter anaknya ke Jatinangor. Dia merasa Jatinangor itu safar. Dan tidak biasa, dan tidak tiap hari dia ke Jatinangor. Saya mah ini mau qashar jamak aja. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan dibacakan nama saya Ustadz ya. Saya nggak pernah membacakan nama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya nggak pernah membacakan nama. Karena yang saya soroti itu kasusnya. Ya gitu. Ustadz, bagaimana hukumnya meninggal dalam keadaan berbohong? Suami saya ternyata menikah siri saat hidupnya selama 6 tahun. Dan saya baru tahu dari teman-temannya. Hancur saya, benci saya, marah saya sama suami saya yang sudah meninggal. Apakah saya harus memaafkannya? Gitu ya.
Oke, begini ya Bu ya. Begini. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu tasubbu, jangan kamu memaki, jangan kamu menghina orang yang sudah mati. Karena dia sudah mempertanggungjawabkannya. Jadi ada satu akhlak yang ibu harus perbaiki. Ibu jangan memaki orang yang sudah meninggal sekalipun ibu kecewa sama dia. Coba ibu introspeksi ya. Ibu berumah tangga berapa lama dengan almarhum? Ibu sudah dapat kebaikan apa dari almarhum? Ibu dapat rumah, ibu dapat anak. Ya nggak sih? Ya, almarhum suami ibu berbohong sama ibu. Dia nikah siri selama 6 tahun. Pertanyaannya, apakah bukan berarti saya membenarkan kebohongan? Bukan. Saya yang namanya kebohongan tetap aja kebohongan. Tapi maksud saya, coba dengan kepala dingin ya. Pertama, suami ibu kan sudah meninggal. Masa ku ibu masih dihina-hina, benci saya, marah saya. Nah itu nggak boleh ibu, nggak boleh. Apalagi ibu menanamkan kebencian itu sama anak-anak. Ya, jangan sampai kalian kayak bapak kamu ya. Ternyata bapak kamu teh waktu hidup itu mengkhianati mama. Dia nikah siri. Nah, ibu please, nggak boleh itu disampaikan sama anak-anak. Apalagi kalau anak-anak tidak tahu ya sudah, ibu nggak usah ngomong sama anak-anak. Ini malah ibu diomongin. Nah, latasubul amwat. Jangan kamu memaki orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sungguh mereka itu sudah mempertanggungjawabkan apa yang sedang mereka lakukan. Gitu. Oke, itu hadis Sahih Bukhari. Teman-teman, sahabat-sahabat, jangan pernah memaki, menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Jangan pernah. Ya, begitu. Kenapa? Ya dia sudah dihisab, sudah mempertanggungjawabkan. Untuk apa kita membahasnya? Untuk apa ibu menggugat kebohongan suami ibu? Wong suami ibu sudah mati, sudah meninggal. Untuk apa ibu menyebarkan perbuatan buruk suami ibu sama keluarga, sama anak-anak? Ya Allah, teteh ternyata suami aku teh penipu, teteh. Padahal suami Anda sudah wafat. Kenapa, Neng? Aku baru tahu kalau almarhum suami aku teh ternyata dia punya istri lagi tanpa sepengetahuan aku. Aku tuh sakit. Ngomong ke kakak, ngomong ke adik, ngomong ke paman, ngomong ke temen, ngomong di medsos. Ya, tolong. Anda harus istighfar. Ya, kenapa? Saya ingin sampaikan satu riwayat lagi dari Imam Bukhari ya. Anas bin Malik berkata, saat mereka sedang duduk itu, ya sedang bersama gitu, ada jenazah yang diusung. Lalu orang-orang memuji, oh itu mah jalmi bager, orang baik, orang soleh. Nah gitu. Jadi ada jenazah lalu oleh orang-orang tuh disebut kebaikan-kebaikannya. Ya, maka Nabi mengatakan wajib. Nah, lalu ada lagi keadaan jenazah itu diusung lalu diomongin ya, wah dia mah orang buruk, orang ahli maksiat, orang khianat ya. Wajib kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau maksud wajib ya Rasulullah? Nah, ini penting bagi kita. Hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Kalau kamu memuji, menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, maka itu doa agar dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Kalau kamu ngomong keburukan, itu tuh doa keburukan untuk dia. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kamu adalah saksi-saksi hidup di hadapan Allah. Jadi maksud Nabi adalah kamu tuh kalau ada jenazah yang buruk nggak usah diomongin keburukannya. Kalau kamu melihat ada jenazah yang baik, kamu omongkan kebaikannya. Nah, jadi gini Bu, ibu yang sedang marah sama almarhum yang sudah wafat.
Ibu omongin aja kebaikan suami ibu. Betul suami ibu berbohong, betul. Saya katakan bukan berarti saya membenarkan kebohongan. Bukan, Anda jangan salah paham ya. Kebohongan adalah kebohongan. Tapi kan kata Nabi, la tasubul amwat. Kamu tidak perlu membahas perbuatan buruknya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Dia kan sudah berhubungan dengan Tuhannya. Sudah berhubungan dengan hisab Allah gitu. Jadi apa? Bicarakanlah. Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Coba omongin kebaikan-kebaikannya. Misalnya ibu tahu suami ibu nikah siri, ibu dikhianati, tapi ngomong sama anak-anak apa? Nah, doakan papa kamu teh sudah banyak berbuat baik sama kita-kita. Alhamdulillah, papa kamu. Omongin kebaikan. Emang suami Anda nggak ada kebaikannya selama rumah tangga? Nggak ada gitu. Hari eta Anda punya rumah dari mana? Anda punya kendaraan dari mana? Anda punya anak dari mana? Apakah itu bukan kebaikan? Ya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat tercinta, mari kita biasa untuk mengingat kebaikan orang lain, bukan keburukan. Ya, gitu. Kalau istri kita sudah wafat, Pak, omongin kebaikan-kebaikannya. Nah, ya, kamu harus contoh tuh ibu kamu teh rajin ibadah, ibu kamu teh tekun, ibu kamu tuh disiplin. Kamu kan ngerasa kan ibu kamu tuh cerewet sama kamu. Nah, itu teh sayang supaya kamu sukses, gitu. Nah, itu yang diomongin tuh kebaikan. Jangan gini, kalian tahu nggak? Selama rumah tangga papa teh capek tuh dengan ibu kamu. Tapi alhamdulillah ibu kamu tuh pondok umurnya. Nah, jangan sampai kamu teteh jadi istri tuh kayak ibu kamu tuh. Ya, kasihan nanti suami kamu. Bapak, please deh. Walaupun benar Anda itu selama rumah tangga menderita dengan istri Anda, tapi jangan sampai Anda ceritakan keburukan-keburukannya. Padahal istrimu itu sudah wafat gitu loh. Wahai kaum ibu, sekiranya suamimu itu memang ada kesalahan, ya nggak usahlah kesalahannya dibahas, apalagi diomongin, ya. Ke anak-anak, ke medsos, ke saudara-saudara. Nggak usah. Sejelek-jeleknya suami Anda, dia itu pernah ada kebaikan untuk Anda. Bicarakan saja kebaikannya. Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Coba kamu omongin kebaikannya. Semoga omongan kebaikannya itu jadi surga bagi dia. Antum syuhadaullahi fil ard. Kamu menjadi saksi untuk orang itu. Maka persaksikanlah kebaikan-kebaikannya, gitu. Ya, makanya ada beberapa di antara kalau ada yang meninggal, kita mengatakan saya bersaksi orang ini adalah orang baik, orang soleh, gitu. Jadi makin banyak orang yang bersaksi dengan kebaikannya, maka semoga itu jadi doa bahwa orang itu ada keburukan. Siapa sih yang tidak punya keburukan? Saya punya, Anda punya. Coba saya ingin tanya, siapa yang tidak punya keburukan? Siapa? Coba, siapa? Semua orang itu punya keburukan. Tapi di balik keburukan itu, insya Allah ada kebaikannya juga. Maka biasakan kita tuh bicara kebaikan-kebaikan. Supaya otak kita bersih, supaya pikiran kita jernih, supaya pikiran kita positif. Bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang mengandung motivasi. Jangan malah orang udah meninggal masih digugat aja keburukannya. Emang suami Anda bisa menjelaskan kenapa dia itu nikah siri? Ya sudahlah, suamimu udah wafat. Ya udah selesai. Nggak usah dibahas, diomongin di depan anak-anak. Nggak usah dibahas di medsos. Nggak usah diomongin di teman-teman seangkatan. Ih, pas ketemu teh. Ih, aku tuh sakit sama almarhum suami aku. Kenapa? Ternyata ketika aku rumah tangga, dia teh punya istri tanpa sepengetahuan aku. Aku tuh sakit. Anda ngomong sama teman-teman Anda curcol sama teman-teman Anda cerita sama curhat sama teman-teman Anda. Itu teh sebuah perbuatan buruk, nista. Justru yang nista tuh Anda, bukan suami Anda. Nah itu loh teman-teman. Ya, ini bukan kata saya. Ini hadis Bukhari. La tasubul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu caci maki, jangan kamu hinakan, jangan kamu omongin keburukan orang yang sudah wafat. Qad afdau ila ma qaddamu. Dia sudah berhadapan dengan hisab. Emang kalau kita ngomongin keburukannya, hisabnya dikurangi, sudah, biarkan saja. Gitu. Ya.
Oke, itu penting teman-teman. Ya, catatan ini penting karena tidak sedikit orang sudah wafat kok. Dibahas saja aibnya, dibahas saja keburukannya. Seolah-olah kita ini nggak pernah berbuat buruk. Kita juga kalau mati, nggak enak juga kan kalau keburukan kita diomongin. Bener nggak sih? Gitu. Nggak ada lah orang suci itu, nggak ada orang suci. Jadi kalau kita mau ngomong keburukan orang, tanya, emang gue udah bener, emang gue adalah suci, emang gue udah soleh, gitu loh teman-teman. Sehingga tidak kuasa untuk bahas keburukan orang, gitu. Saya mau bahas keburukan orang, emang aku teh udah jadi orang soleh gitu, emang aku teh udah hebat gitu, belum, ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ada yang ingin saya tanya, bagaimana pandangan Islam tentang asuransi kesehatan? Saya sebagai PNS sudah punya askes, namun saya ingin punya asuransi kesehatan mandiri supaya mendapat pelayanan lebih baik. Sekarang kan udah banyak, Bu, asuransi yang syariah. Ibu ambil saja yang syariah kalau merasa ragu dengan yang konvensional. Bagi Anda yang di perusahaannya sudah ada program pakai asuransi kesehatan, asuransi apapun, yaitu kan by system, ya. Ya udah ikuti saja wong Anda karyawan di situ. Tapi kalau Anda ingin punya tambahan asuransi lain dengan niat pelayanan lebih bagus, ya sekarang kan udah bejibun asuransi syariah. Karena sebenarnya kita ini tidak dilarang menggunakan, bagi yang sudah kadung konvensional ya terusin aja, ya gitu. Udah kadung, udah jalan gitu. Nah, bagi yang baru ya tinggal cari alternatif yang terbaik yang membuat kita lebih tenang. Asuransi syariah kan simpel sebenarnya. Ya tapi kan bukan pokoknya gini, ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian merasa khawatir kalau kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi jangan sampai kalau kita sakit, ya, harta kita habis karena habis untuk berobat. Gitu. Nah, dengan ikut asuransi, mungkin paling tidak membebani keluarga. Gitu. Nawaitunya kan, supaya kita meninggalkan generasi yang lebih bagus. Nah, kita tidak selamanya sehat. Mumpung sehat, anak-anak masih kecil-kecil diasuransikan untuk biaya pendidikannya. Nah, sehingga ketika satu saat kita tidak berdaya, anak-anak masih bisa sekolah, di-cover oleh asuransi. Kan sebenarnya itu berpikir tentang hal yang berfuturistik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian khawatir kalau kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi kita harus berpikir futuristik. Nah, dengan demikian, ya, kalau Anda mau ngambil asuransi, ya silahkan saja. Sekarang kan sudah ada yang syariah. Supaya lebih tenang, ambil yang syariah. Bagi Anda yang sudah kadung, yang konvensional, ya teruskan saja. Ya, bagi Anda yang by system, gitu ya, memang sistem di perusahaan Anda sudah dijamin asuransinya, tapi konvensional, ya sudah Anda nggak usah protes, ikutin saja. Begitu. Kenapa? Kan itu by system, begitu, ya. Jadi Anda tidak punya pilihan kecuali diasuransikan secara kesehatan dan yang lainnya oleh perusahaan dengan kebijakan perusahaan. Ya sudah, ikut saja. Itu kan sudah di luar kemampuan Anda. Jadi sebenarnya ad-dinu yusrun, agama itu gampang, wala yusyadaddin illa ghalabah. Yang bikin susah itu adalah tasyaddud kita, sikap yang tidak proporsional dan tidak rasional gitu. Ada orang yang sudah nyicil rumah, cicilannya itu 15 tahun, sekarang udah 11 tahun nyicil. Oh, tiba-tiba ada fatwa bahwa bank konvensional tuh haram. Langsung rumahnya dijual gitu. Kalau menurut saya ya tidak realistis. Ya terusin saja. Allah Maha tahu bahwa itu karena kedaruratan. Allah Maha tahu bahwa kita nggak bisa beli rumah cash. Dan itu terjadi sudah 11 tahun. Udah tinggal 4 tahun lagi nyelesaikan. Jadi kan sebenarnya berpikir itu yang realistis. Pasti ada yang tidak suka dengan omongan saya.
Apa katanya? Pak Aam, bukankah Allah sudah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli? Saya tahu ayat itu, saya hafal ayat itu. Tapi saya berbicara hal yang realistis. Bahwa ada bagian dalam kehidupan ini yang sudah memang kita tidak bisa menghindar. Orang begitu kerasnya mengatakan bank konvensional itu haram. Hari dia punya kartu tol, ya. Terus kalau e-tol itu kan bayarnya kemana? Belinya kemana? Kita kan nggak bisa pilih-pilih juga. Ya, e-tol tuh gimana tuh? Nah, jadi kadang-kadang kita ini ada bagian yang dalam hidup nggak terbantahkan. Ya, kalau itu masih choice kita, pilihan kita, lakukanlah pilihan yang menurut kita ini aman, ini syariat, ini syar'i. So, lakukan. Tapi ada bagian yang sudah bukan pilihan kita. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang begitu menggebu, tapi dia sendiri melanggar gitu. Kalau menurut saya, bicara saja yang realistis. Selama itu choice kita, pilihan kita, pilihlah yang sesuai syariat. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan lagi, harus gimana? Nah gitu. Ya nggak? Model BPJS. Sampai sekarang kan ada yang mengharamkan. Haram BPJS. Pas dianya sakit, baru yang ngurus BPJS. Begitu harus sudah di ring keluar puluhan ratusan juta, baru ngomong ini darurat. Ya sebenarnya sekarang ini kan tidak ada yang mengcover kita sekarang untuk kesehatan masyarakat adalah BPJS. Ya ikut saja BPJS. Ya. Kenapa? Itu kan by system oleh hukumah oleh pemerintah. Gitu. Kalau Anda ada rezeki lain, ingin mandiri, nah, baru di situ ada choice Anda. Pilihan Anda, ambil yang syariah. Kan sederhana sebenarnya. Sederhana nggak sih menurut Anda? Sederhana. Islam itu solusi nggak? Solusi. Coba kalau bukan Islam tidak dilihat sebagai solusi. Jadi capek kita. Beban kita. Hah? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman sehat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya pernah dengar ceramah bahwa orang yang di dunianya sakit dan sabar, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala besar dan dosa-dosanya diampuni. Bagaimana orang yang di dunianya nggak pernah sakit? Apakah dia tidak berpahala? Mohon penjelasannya. Begini Bu, ya. Bagi Anda yang sehat-sehat saja, kudu lebih banyak menggunakan kesehatan itu dalam keridhaan Allah. Ya kan? Nah, mumpung sehat, rajin tahajud gitu loh. Kan sehat. Mumpung sehat, belajar agama yang serius. Mumpung sehat, tingkatkan amal ibadah soleh kita. Nah, jadi kita jadi dosa-dosa kita terhapus dengan amalan-amalan soleh karena kita sehat gitu. Ada teman kita yang sakit, dia nggak bisa tahajud, maka sakitnya itu pelebur dosa. Bagi Anda yang sehat, tahajud itu pelebur dosa, gitu kan? Ya nggak? Dua-duanya punya peluang sama. Makanya ada doa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk berterima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan. Kalau Anda sekarang ini alhamdulillah saya sehat-sehat saja, ya. Di usia sekarang tuh Anda sehat, ya. Anda harus jadi orang yang paling berterima kasih. Wa an a'mala sholihan tardo. Beramallah dengan amalan-amalan yang semakin membuat Allah ridho sama kita. Nah, itu bagi Anda yang sehat. Bagi yang sakit, terima sakit itu. Walaupun Anda tidak bisa tahajud karena memang Anda sakit, Anda tidak bisa duha gitu. Bahkan mendengarkan ceramah saya juga ini kadang ingat, kadang enggak karena sedang sakit. Maka itulah jadi pelebur dosa. Dua-duanya itu sama saja peluangnya. Selama dia gunakan dalam kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mental orang beriman tuh hebat. Kapan hebat? In asobathu sara'u syakaro. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia syukur.
Kalau kita sehat, syukur. Kalau kita banyak rezeki, syukur. Kalau kita dapat keluarga yang baik, kita syukur. Wa in asobatu dharra'u sabara. Tapi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sabar. Dikasih sakit, sabar. Dikasih pasangan hidup yang nggak soleh, sabar. Dikasih anak yang tidak soleh, sabar. Nah, jadi hidup itu dalam syukur dan sabar. Kalau kita ingin menjadi orang beruntung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau tanya, kenapa saya sering tidak akur dengan anak saya? Umurnya 26 tahun dan sekarang baru menikah. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah akur sama anak saya. Kenapa Ustadz ya? Ya justru ibu yang paling tahu kenapa. Jadi gini, kenapa ya kok saya tidak akur gitu loh. Aku lihat orang lain mah dengan anak teh akur gitu ya. Kok aku berantem melulu ya dengan anak? Nah, jadi kalau menurut hemat saya, ibu perlu muhasabah. Jadi gini, kita ini kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan dulu nyalahin orang lain. Jangan dulu nunjuk kamu, tapi lihat kita. Pertanyaannya, kenapa ibu tidak akur sama anak ibu? Coba introspeksi, apakah ibu itu ngomongnya seperti apa? Apakah omongan ibu tuh suka nyulut emosi anak nggak? Ya, masa anak ujuk-ujuk musuhan kalau ibu nggak memulai nyulut dengan omongan yang tajam gitu? Ya, kalau saya sih kembalinya kepada kita gitu. Jadi kalau ada masalah dengan anak, menurut saya yang harus introspeksi itu ibu bapaknya. Ya. Jadi kalau masa sih kalau ibunya ngomongnya baik-baik, terus dari kecil juga diasah jiwa musyawarah, terus ibu itu menghargai pendapat anak ya. Masa anak ngajak berantem sih? Nah, biasanya si ibu otoriter. Pokoknya mamah maunya. Nah, pokoknya kata mamah, pokoknya. Nah, ini yang kemudian anak merasa jadi berontak tuh si anak. Nah, gitu. Jadi, Bu, saya tidak menyalahkan putra ibu ya, tapi saya minta ibu introspeksi. Apakah ibu sudah menjadi, coba perhatikan cara bicara ibu. Ya, lisan ibu tuh gimana sih kualitasnya? Bahasa tubuh ibu gimana sih? Gitu. Cara ibu memperlakukan anak gimana sih? Gitu. Karena ada stimulus respon, Bu. Jadi orang itu akan keras kalau kita menstimulasinya keras. Orang itu akan lembut ketika menstimulasinya lembut gitu. Ada seorang anak perempuan yang waktu belum menikah emosional, tapi setelah nikah kok dia bisa mengendalikan emosinya. Nah, ternyata suaminya yang pandai mengendalikan emosi istrinya. Tapi ada juga anak yang ketika belum nikah mah lembut, ngomongnya halus, tidak pernah kasar. Setelah nikah dia berani ngomong sama suaminya, kasar begitu. Nah, ternyata itu distimulasi oleh suaminya. Memang suaminya kasar, ngomongnya nyelekit. Lama-lama istrinya juga meresponnya seperti itu. Itu stimulus respon. Makanya saya tidak tahu kasusnya seperti apa kan. Karena pertanyaannya kan singkat. Kenapa anak saya udah 26 tahun sering melawan? Ya, sekarang sudah nikah juga anger begitu. Introspeksi. Ibu sebagai orang tua introspeksi. Belum tentu anak ibu yang salah. Ya, belum tentu. Kalau saya lebih melihat ini something wrong-nya itu ada di orang tua. Gitu. Ya. Kalau saya melihat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, kita ini kudu jadi orang yang sering introspeksi diri. Kita tuh kalau ada kejadian apa jangan dulu nyalahin orang lain deh. Tanya dulu diri kita. Gitu. Itu biasakan seperti itu. Kenapa ya? Nah, tanya apa yang salah dengan saya gitu. Jangan kamu jangan apa yang salah dengan saya gitu ya. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kamu lakukan lighad supaya hari esokmu lebih bagus. Jadi apapun introspeksi supaya ke depan kita bisa melangkah lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sahabat tercinta, demikian yang bisa kita bahas pada pagi ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada teman-teman yang sudah
berkontribusi untuk suksesnya program-program di Yayasan Percikan Iman, Yayasan Dakwah Percikan Iman. Bapak Ibu sahabat tercinta, mari kita sisihkan tenaga, pikiran, harta kita untuk supaya hidup kita lebih berkah. Jazakumullahu khairan katsira atas semua partisipasi dan kontribusinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.